Visual. Kamera menyorot close-up ke arah seekor ayam petelur yang tampak lesu di sudut kandang. Lalu beralih cepat ke tumpukan karung pakan pabrikan yang harganya terus merangkak naik. Musik latar bertempo lambat, namun memberikan kesan mendesak narator. Kamu harus tahu ini sekarang juga, bahkan sebelum nanti malam, kamu melangkah masuk ke dalam kandang ayammu. Karena apa yang akan kita bongkar dalam beberapa menit ke depan bisa membalikan total cara pandangmu tentang dunia peternakan rumahan. Banyak orang terjebak dalam lingkaran setan pertanian modern, pakan makin mahal, produksi telur justru drop. Ayam gampang sakit, lalu ujung-ujungnya dompet terkuras untuk membeli suplemen kimia dan antibiotik. Ironisnya, para ahli dari sofa di luar sana selalu punya satu solusi instan untuk setiap masalah. Beli obat ini, beli vitamin itu. Mereka membuat peternakan skala kecil terkesan seperti laboratorium canggih yang butuh biaya selangit. Padahal, jawaban dari masalah terbesar, ayam-ayammu seringkali gratis, ada di dapurmu. Dan sudah dilupakan oleh generasi modern. Grafik transisi cepat atau B-roll, kesibukan peternak tradisional. Sebelum kita masuk ke rahasia kuno yang bisa menyelamatkan peternakanmu ini. Saya mau ingatkan kalau saya menyediakan kursus lengkap yang mengupas tuntas semua teknik pemeliharaan hewan, manajemen lahan, hingga pakan alternatif tanpa bikin kantong bolong. Linknya sudah saya taruh di bawah di deskripsi. Pastikan kamu cek setelah video ini selesai. Sekarang, mari kita mulai ada sebuah rahasia yang disimpan rapat-rapat oleh para peternak ayam kawakan secara turun-temurun. Sebuah rahasia yang dulunya dibisikkan di antara dinding-dinding kandang tua, tidak pernah ditulis secara gamblang di buku panduan akademis, dan sama sekali buta bagi sebagian besar peternak milenial saat ini. Rahasia ini begitu sederhana, begitu murah, namun efeknya sangat dahsyat sampai kamu akan heran mengapa tidak ada orang yang membahasnya lagi di media sosial belakangan ini. Rahasia itu adalah memanfaatkan arang kayu dan abu gosok di dalam kandang ayam Townsend Effect. Efek dramatis. Saya tahu apa yang kalian pikirkan sekarang. Ini pasti mitos dukun penipu. Ini kedengarannya seperti tahayul lama yang tidak punya dasar ilmiah. Tapi tahan dulu sinisme itu. Tetaplah di video ini, karena di akhir nanti kamu bukan cuma paham secara biologis kenapa metode ini bekerja. Tapi kamu juga akan mendengar kisah nyata dari para peternak rumahan yang ayam-ayamnya selamat dari maut berkat trik super simple ini. Di episode kali ini, kita akan membongkar apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh ayam saat mereka mematuk arang dan abu. Perubahan drastis, apa yang dialami oleh para peternak lokal, kesalahan fatal yang wajib kamu hindari. Mengapa ayam-ayammu
mungkin sedang menderita dalam diam tanpa kamu sadari. Dan apa langkah konkret yang bisa kamu lakukan hari ini juga untuk mengubah nasib kandangmu? Tonton sampai kalimat terakhir, karena potongan teka-teki paling krusial sengaja saya simpan di bagian paling akhir video. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik tombol like sekarang juga dan subscribe channel ini. Kamu tidak akan menyesal. B-roll. Rekaman suasana pedesaan yang berkabut di pagi hari ayam-ayam lokal, seperti ayam kampung atau ayam kedu yang berdiam diri di sudut kandang bambu. Bayangkan sebuah pagi yang dingin dan lembab. Di sebuah desa, sebut saja Pak Joko, seorang peternak yang sudah memelihara ayam kampung dan beberapa ayam petelur rumpun niaga selama lebih dari 10 tahun, berdiri di depan kandangnya dengan perasaan dongkol bercampur cemas. Ayam-ayamnya mendadak mogok makan. 3 indukan terbaiknya hanya diam apatis di pojokan kandang dengan bulu kusam. Produksi telur yang biasanya stabil untuk konsumsi harian keluarga dan tetangga langsung merosot tajam hingga 0. Pak Joko sudah melakukan semua prosedur standar yang disarankan di grup-grup WhatsApp, mengganti merek pakan pabrikan yang lebih mahal, mencekoki mereka dengan vitamin instan berwarna kuning, bahkan menyemprotkan disinfektan ke seluruh penjuru kandang. Hasilnya nihil. Ayamnya tetap lemas. Lalu datanglah tetangganya yang sudah sepuh. Panggil saja Mbah Darmo, seorang peternak tradisional yang menghabiskan seluruh hidupnya mengamati alam. Tanpa banyak bicara, Mbah Darmo melihat kondisi kandang, berjalan ke dapur rumahnya yang masih memakai kayu bakar. Lalu kembali membawa sebuah ember kaleng bekas yang penuh berisi abu gosok, abu-abu hasil pembakaran kayu semalam. Mbah Darmo menaruh ember itu di sudut kandang dan menaburkan sebagian abunya ke lantai tanah. Beliau cuma bilang, "Tunggu 3 hari. Pak Joko sempat berpikir tetangganya ini sudah kehilangan akal sehat. Bagaimana mungkin limbah dapur bisa mengalahkan obat-obatan toko ternak modern? Namun, 3 hari kemudian, keajaiban kecil itu terjadi. Ayam-ayam mulai aktif mematuk lantai kandang lagi. Seminggu kemudian, telur-telur pertama kembali bersarang di petarangan. Dalam 2 minggu, kandang yang tadinya sunyi dan bau amonia berubah menjadi penuh vitalitas. Seolah-olah penyakit misterius itu tidak pernah mampir. Ketika Pak Joko bertanya apa sihir di balik abu itu, Mbah Darmo cuma tersenyum dan berkata, "Ini bukan sihir, ini cuma ilmu orang tua zaman dulu yang sengaja dilupakan dunia karena tidak bisa dijual dalam kemasan plastik mahal." Visual. Animasi sederhana atau infografis yang menggambarkan sistem pencernaan ayam secara kasat mata. Mari kita bedah secara rasional, tanpa pseudosains dan tanpa bumbu mistis. Ini bukan sihir, ini murni biologi dan agronomi dasar untuk orang awam.
Ini adalah pemenuhan insting alami ayam yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Secara alamiah, ayam adalah hewan omnivora pencari makan di permukaan tanah, scavenger. Mereka mematuk, mengais, dan terus-menerus mencari mineral serta unsur hara mikro yang tidak bisa dipenuhi hanya dari satu jenis biji-bijian. Di alam liar atau dalam sistem umbaran bebas yang luas, kawanan ayam hutan seringkali mendatangi bekas area kebakaran hutan atau lahan yang baru dibakar. Mereka akan mematuk tanah yang menghitam dengan sangat intens. Itu bukan perilaku acak. Itu adalah tuntunan insting bertahan hidup mereka. Namun, apa yang terjadi di kandang rumahan modern kita? Kita mengurung mereka di kandang baterai, kandang koloni beralas semen, atau halaman sempit yang tanahnya sudah jenuh. Ayam-ayam kehilangan akses ke elemen esensial ini. Akibatnya, terjadi defisit mineral yang menumpuk secara perlahan. Awalnya tidak kelihatan, lalu mulailah muncul gejala ayam lesu, cangkang telur tipis, atau bahkan lembek. Ayam kanibal saling mematuk bulu temannya, hingga runtuhnya sistem kekebalan tubuh yang membuat virus mudah masuk. Kebanyakan peternak pemula langsung panik dan menyalahkan virus, tanpa tahu bahwa akar masalahnya adalah tubuh ayam yang kelaparan akan mineral esensial. Abu gosok yang dihasilkan dari pembakaran kayu murni mengandung kalsium, kalium, magnesium, fosfor, dan puluhan trace elements lainnya. Bagi ayam petelur, kalsium adalah segalanya. Bayangkan seekor ayam yang bertelur hampir setiap hari menguras persentase kalsium yang sangat masif dari tubuhnya hanya untuk membentuk sebutir cangkang telur. Jika pakan harian tidak mampu mencukupi kebutuhan makromineral ini secara instan, tubuh si ayam akan terpaksa menguras cadangan kalsium dari tulangnya sendiri. Ayammu menjadi keropos, lemas, dan lambat laun produksinya mandek. Total transisi visual ke tumpukan arang kayu hitam mentah. Lalu bagaimana dengan arang kayu? Ini yang lebih mengejutkan lagi bagi para penganut peternakan serba kimia. Di dunia medis manusia, kita mengenal karbon aktif sebagai penawar racun darurat yang sangat efektif. Di dalam dunia peternakan skala kecil, arang kayu mentah adalah harta karun tersembunyi yang harganya hampir gratis. Saat ayam mematuk dan menelan remahan arang kayu berukuran kecil. Arang tersebut berfungsi sebagai spons pembersih di dalam saluran pencernaan mereka. Struktur pori-pori mikro pada arang mengikat racun berbahaya, mulai dari mikotoksin akibat pakan jagung atau dedak yang mulai berjamur, hingga toksin bakteri jahat yang memicu diare berdarah atau kotoran hijau. Arang menyerap zat-zat beracun ini dengan kuat dan membuangnya dengan aman bersama kotoran ayam. Hasil praktis pertamanya sangat instan, saluran pencernaan bersih,
penyerapan nutrisi pakan menjadi lebih efisien, kotoran ayam menjadi lebih kering, dan bau amonia di dalam kandang berkurang drastis sejak hari pertama aplikasi. Ini adalah langkah awal pencegahan stres lingkungan yang paling murah yang bisa kamu terapkan sore ini juga. Visual, kamera menyorot jarak dekat, macro shot, ke permukaan arang kayu yang berpori, lalu beralih ke tangan peternak yang sedang mencampur abu dengan dedak padi kasar di dalam sebuah ember kayu. Musik latar bergeser menjadi lebih fokus dan edukatif. Narator. Sekarang, mari kita bedah kesalahpahaman konkret yang sering kali bikin peternak pemula terjebak setelah mendengar khasiat arang dan abu ini. Banyak orang langsung berpikir, "Oh, kalau begitu, saya tinggal ambil sisa arang apa saja di dapur, dihancurkan, lalu dicekokkan paksa ke paruh ayam setiap hari." Ini adalah pola pikir keliru yang lahir dari kepanikan, alias gaya beternak instan ala orang kota yang kurang turun ke lapangan. Arang dan abu bukanlah obat kimia dosis tinggi yang harus diberikan dengan cara dipaksa. Sifat dasar kedua bahan ini adalah suplemen preventif dan regulator mandiri. Ayam memiliki apa yang disebut dengan nutritional wisdom atau kearifan nutrisi instinktif. Jika tubuh mereka kekurangan kalsium, mereka akan mencari abu. Jika lambung mereka kembung atau keracunan asam akibat pakan yang basi, mereka akan mematuk arang. Kesalahan terbesar pemula adalah mencampur arang bubuk terlalu banyak langsung ke dalam pakan utama secara permanen. Ingat, arang memiliki daya serap yang sangat kuat. Jika kamu mencampurnya secara berlebihan ke dalam ransum harian, arang tidak hanya mengikat racun, tetapi juga akan mengikat vitamin, asam amino, dan nutrisi penting dari pakan sebelum sempat diserap oleh usus ayam. Hasilnya, ayammu justru akan mengalami malnutrisi kronis. Cara yang benar adalah menyediakannya secara terpisah. Free choice di wadah khusus. Biar ayam yang menentukan sendiri kapan mereka membutuhkannya. Grafik atau cuplikan video tentang variasi ras ayam lokal seperti ayam kampung asli. Ayam kampung unggul Balitnak, KUB, sentul atau pelung. Penerapan metode tradisional ini juga harus disesuaikan dengan karakteristik ras ayam yang kamu pelihara serta kondisi musiman di wilayah kita. Jika kamu memelihara ras ayam lokal asli atau ayam buras, hasil silangan modern seperti KUB dan sentul, mereka memiliki daya adaptasi dan insting mengais yang jauh lebih kuat dibanding ayam petelur ras pabrikan seperti tipe Lohmann Brown. Ayam lokal lebih cepat mengenali arang dan abu sebagai elemen pembantu pencernaan karena genetik mereka masih dekat dengan ayam hutan namun. Jika ladang atau kandangmu didominasi oleh ayam petelur komersial yang dipelihara dengan sistem semi-umbaran, kebutuhan mereka akan kalsium jauh lebih meledak-ledak.
Disinilah abu gosok memegang peran vital, terutama saat memasuki musim pancaroba atau musim hujan di Asia Tenggara B. Roll, suasana kandang saat hujan lebat, tanah yang becek, dan ayam yang bertengger berdesakan saat musim hujan tiba. Kelembapan udara meningkat drastis. Lahan umbaran menjadi basah, becek, dan menjadi tempat berkembang biak yang sempurna bagi jamur penghasil mikotoksin pada sisa-sisa pakan di tanah. Pada musim seperti inilah, kontaminasi pakan paling sering terjadi tanpa disadari oleh peternak. Dedak padi yang disimpan di gudang yang lembab akan mulai berbau tengik dan berjamur dalam hitungan hari. Ketika ayam memakan dedak berkualitas rendah ini, sistem imun mereka akan drop up. Kotoran menjadi cair dan berbusa. Lalu, produksi telur langsung terjun bebas. Di sinilah strategi pakan dan pemakaian lahan yang bijak harus dikombinasikan. Jangan biarkan ayam terus-menerus mengais di atas tanah yang jenuh dan berlumpur tanpa ada masa istirahat lahan, pasture rotation. Jika lahanmu terbatas, bagi area umbaran menjadi 2 atau 3 zona menggunakan pagar pembatas sederhana. Biarkan satu zona diistirahatkan selama beberapa minggu agar tanahnya bisa pulih. Sementara ayam dilepas di zona lainnya, di area zona yang sedang diistirahatkan atau di sudut kandang utama. Kamu bisa menanam tanaman multi-year yang berfungsi sebagai pakan tambahan sekaligus apotek hidup untuk jangka panjang. Tanaman seperti kelor, Moringa oleifera, indigofera, atau singkong karet adalah pilihan vegetasi terbaik untuk peternakan rumahan. Daun kelor, misalnya, kaya akan vitamin A dan kalsium alami yang bisa meningkatkan kualitas warna kuning telur menjadi lebih jingga pekat. Daun indigofera menyediakan protein hijau yang tinggi untuk menekan biaya pembelian konsentrat pabrikan. Namun, ingat satu hal praktis. Saat kamu memangkas daun-daun ini untuk pakan tambahan, pastikan kamu memberikannya dalam kondisi yang tepat. Daun singkong karet, misalnya, mengandung asam sianida yang bisa berbahaya jika diberikan langsung dalam jumlah besar saat masih segar. Solusinya? Cukup layukan di bawah terik matahari selama beberapa jam sebelum dicacah dan diberikan ke ayam. Visual: peternak membersihkan sisa tanaman dan ranting kayu kering di kebun, lalu membakarnya dengan terkendali. Lalu, bagaimana menghubungkan siklus tanaman ini dengan sistem arang dan abu di kandangmu? Ketika kamu melakukan pemangkasan rutin pada tanaman pagar atau membersihkan ranting-ranting pohon buah di sekitar lahan homestead milikmu, jangan langsung membuang atau membiarkan limbah kayu itu membusuk begitu saja. Kumpulkan, keringkan, lalu bakar secara terkendali. Dari sinilah kamu mendapatkan pasokan arang kayu murni dan abu gosok berkualitas tinggi secara gratis tanpa perlu membeli dari toko peternakan.
Abu hasil pembakaran ranting pohon buah atau kayu keras lokal seperti kayu jati, mahoni, atau bambu sangat kaya akan mineral mikro. Ini adalah bentuk nyata dari siklus pertanian tertutup, closed loop farming, di mana limbah lahan menjadi penyelamat kesehatan ternak. Dan kotoran ternak yang sudah dicampur. Abu nantinya akan kembali ke lahan sebagai pupuk kompos dengan pH yang seimbang, dengan memahami dasar-dasar kebutuhan ras, rotasi lahan sederhana, dan pemanfaatan vegetasi multi-year ini. Kamu tidak lagi menjadi peternak yang bergantung penuh pada pasokan toko. Kamu mulai menguasai ekosistem kecil di belakang rumahmu sendiri, menghemat biaya pakan tanpa mengorbankan kesejahteraan hewan, dan yang paling penting, menghentikan ketergantungan pada solusi instan yang sering kali tidak masuk akal bagi kantong peternak skala rumahan. Menata tata ruang kandang dan sistem pagar yang kokoh adalah langkah krusial berikutnya yang sering kali diabaikan oleh para peternak pemula. Karena mereka terlalu fokus mencari formula pakan ajaib. Banyak yang mengira membuat kandang asal tertutup sudah cukup. Sudah cukup, padahal manajemen sirkulasi udara dan pembagian area jelajah atau sistem grazing jauh lebih menentukan hidup matinya ternak dalam jangka panjang. Jika kamu membiarkan ayam-ayammu berada di atas tanah yang sama selama berbulan-bulan tanpa adanya rotasi lahan, tanah tersebut akan menjadi jenuh, terkontaminasi oleh akumulasi amonia dari kotoran, dan menjadi sarang telur cacing yang siap menginfeksi kembali kawanan ayam. Strategi rotasi lahan yang realistis untuk skala rumahan tidak butuh tanah berhektar-hektar. Kamu cukup membagi halaman belakang menjadi minimal 2 atau 3 zona jelajah menggunakan pagar kawat jaring atau jala nilon yang murah. Biarkan zona pertama dipakai selama beberapa minggu hingga rumputnya menipis. Lalu pindahkan kawanan ayam ke zona kedua agar zona pertama memiliki waktu untuk beristirahat, memulihkan vegetasi hijaunya, dan membiarkan sinar matahari memutus siklus hidup parasit di dalam tanah. Disinilah Abu Gosok kembali mengambil peran penting dalam aspek keselamatan dan kebersihan kandang, karena kamu bisa menaburkan sisa abu dapur ke area tanah yang lembab atau di bawah petarangan tempat ayam bertelur untuk membantu menyerap kelembapan berlebih, menetralkan asam, dan mematikan spora jamur penyebab penyakit pernapasan tanpa perlu menyemprotkan disinfektan kimia sintetik secara berlebihan. Berbicara tentang pos biaya tipikal dalam peternakan skala kecil. Pengeluaran terbesar yang paling masuk akal dan tidak bisa dihindari adalah pakan pokok sebagai sumber energi utama, seperti jagung giling dan dedak padi murni, serta biaya perawatan pagar pembatas agar terhindar dari predator lokal seperti musang atau garangan. Namun,
pos biaya ini seringkali membengkak secara tidak rasional karena peternak mudah tergiur oleh mitos pakan ajaib atau promosi suplemen cair 1 tetes. Selesai semua yang marak beredar di internet saat ini. Para penjual obat dan selebritis media sosial seringkali mengeksploitasi ketakutan peternak dengan mengklaim bahwa produk botolan mereka bisa mendongkrak produksi telur hingga ratusan persen dalam semalam atau menyembuhkan segala jenis penyakit ayam. Dari hulu ke hilir hanya dengan beberapa tetes di air minum. Ini adalah pembodohan massal, karena di dalam dunia agronomi dan peternakan nyata, tidak pernah ada satu zat tunggal yang bisa menggantikan pemenuhan gizi makro yang seimbang, air bersih yang mengalir, dan kebersihan lingkungan kandang yang konsisten. Mengandalkan cairan ajaib tanpa memperbaiki sanitasi kandang yang bau amonia sama saja dengan menaruh parfum di atas tumpukan sampah. Itu tidak menyelesaikan akar masalah, melainkan hanya menguras isi dompetmu demi keuntungan pabrikan. Kebersihan yang realistis justru dimulai dari hal-hal mendasar, seperti memastikan wadah pakan tidak tercampur kotoran ayam, membersihkan sela-sela dinding bambu dari tumpukan debu yang bisa menjadi sarang kutu, serta menyediakan arang kayu secara teratur sebagai filter alami di dalam pencernaan mereka untuk menetralisir racun pakan secara mandiri tanpa bantuan obat-obatan mahal. Dengan memangkas pengeluaran tidak logis untuk produk-produk ajaib tersebut dan mengalokasikan anggarannya untuk perbaikan struktur kandang yang kering serta manajemen grazing yang rapi, kamu telah membangun benteng pertahanan kesehatan yang paling kokoh bagi peternakanmu, sehingga ayam-ayam dapat tumbuh dengan bobot yang ideal dan memproduksi telur dengan cangkang yang tebal secara konsisten sesuai dengan kapasitas genetik asli merek. A. Visual. Kamera kembali menyorot ayam-ayam yang sekarang tampak lincah bergerak di area umbaran yang bersih. Sebagian sedang asyik mandi debu di dalam kotak abu gosok yang terkena sinar matahari sore. Musik latar bertempo hangat dan memberikan kesan penutup yang mantap. Narator. Kita sudah berjalan cukup jauh di episode kali ini, membongkar lembar demi lembar rahasia yang selama ini tenggelam oleh bisiknya promosi industri modern. Sekarang, mari kita rangkum semuanya secara jernih antara fakta biologis dan mitos yang menyesatkan agar kamu tidak salah melangkah nanti malam saat masuk ke dalam kandangmu. Mitosnya adalah arang dan abu gosok merupakan ramuan ajaib berbau klinik yang bisa menyembuhkan ayam dari segala macam serangan virus mematikan dalam hitungan detik. Atau bahwa bahan ini bisa dicampur sebanyak-banyaknya ke dalam pakan utama agar ayam cepat gemuk. Faktanya adalah arang kayu berfungsi sebagai adsorben alami yang mengikat racun pakan
dan membersihkan saluran pencernaan. Sementara abu gosok murni adalah sumber mineral kalsium dan kalium gratis serta agen mekanis yang sangat ampuh untuk mengeringkan pelindung tubuh kutu atau milben saat ayam mandi debu. Ini bukan sihir. Ini adalah pemenuhan insting biologi dasar yang efisien dan minim biaya. Grafik teks muncul di layar secara scannable sebagai checklist bagi pemula babi lagi. Kamu yang baru memulai atau ingin segera menerapkan metode ini sore ini juga. Berikut adalah daftar periksa realistis yang wajib kamu ikuti. Gunakan hanya bahan murni, pastikan arang kayu dan abu gosok berasal dari pembakaran kayu, bakar alami atau ranting pohon, bukan dari briket batu bara, kayu yang dicat, atau sisa pembakaran sampah plastik yang syarat racun dioksin. Metode free choice. Jangan campur bubuk arang secara permanen ke dalam pakan utama. Taruh arang pecah ukuran kecil dan abu gosok di wadah terpisah, agar ayam bisa memilih secara mandiri sesuai kebutuhan tubuh mereka. Buat kotak mandi debu. Campurkan abu gosok dengan pasir kering menggunakan rasio 1:3 di dalam sebuah kotak kayu di area umbaran. Sebagai benteng pertahanan alami melawan kutu dan parasit luar. Lakukan rotasi lahan, jangan biarkan halaman tanahmu jenuh. Bagi area jelajah menjadi minimal 2 zona, agar tanah punya waktu untuk istirahat dan memutus siklus cacing. Jaga sirkulasi udara, pastikan kandang tetap kering, memiliki ventilasi yang baik di bagian atas. Dan taburkan sedikit abu di area lantai yang lembab untuk menekan bau amonia, birol, rekaman interaksi peternak yang tersenyum ramah membagikan telur ke tetangga sebelah rumah. Menunjukkan lingkungan sekitar kandang yang bersih. Bukan cuma soal urusan teknis pakan dan kandang, memelihara hewan di sekitar lingkungan rumah juga menuntut sikap etis kita sebagai peternak yang bertanggung jawab. Baik terhadap hewan itu sendiri maupun terhadap tetangga kanan kiri. Kesejahteraan hewan, animal welfare, tidak selalu berarti kita harus membangun kandang mewah ber-AC. Kesejahteraan sejati adalah ketika kita menghormati insting alami mereka, memberikan mereka ruang untuk mengais, membiarkan mereka mandi debu untuk membersihkan diri, dan menjaga agar pencernaan mereka tidak tersiksa oleh sisa pakan yang berjamur. Di sisi lain, kebersihan kandang yang kita rawat menggunakan kombinasi abu gosok dan arang ini secara langsung akan menjaga hubungan baik kita dengan para tetangga. Kandang skala rumahan yang dikelola dengan buruk akan menimbulkan bau amonia yang menyengat dan mengundang ribuan lalat, yang pastinya menjadi sumber konflik sosial di pemukiman. Dengan mengeringkan kotoran menggunakan arang dan menetralkan kelembapan memakai abu, kamu tidak hanya menyelamatkan kesehatan ayammu,
tetapi juga menjaga kedamaian dan kenyamanan lingkungan tempat tinggalmu. Visual. Narator berbicara langsung ke kamera, talking head, dengan ekspresi hangat dan percaya diri. Apa yang kita bahas hari ini barulah secuil permukaan dari khazanah ilmu peternakan rumahan yang sesungguhnya. Masih banyak taktik praktis lainnya yang perlu kamu kuasai agar peternakan kecilmu berjalan mandiri dan produktif tanpa bonkos. Jangan lupa, jika kamu ingin belajar lebih dalam secara sistematis, kursus lengkap yang saya rancang sudah tersedia melalui link di kolom deskripsi di bawah. Klik sekarang juga untuk mengamankan investasimu dalam bentuk ilmu yang bertahan seumur hidup. Kalau kamu mendapatkan pencerahan baru dari video ini dan ingin terus mendukung gerakan membongkar mitos pertanian sofa, silakan klik tombol like. Tinggalkan komentarmu tentang pengalamanmu memakai abu dapur dan pastikan kamu sudah subscribe serta menyalakan lonceng notifikasi channel ini agar tidak ketinggalan episode seru berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai kalimat terakhir. Sampai jumpa di kandang masing-masing, dan salam peternak mandiri.